Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna dan di sini saya akan menjelaskan tentang strategi optimasi bisnis dari merawal masa depan hingga memaksimalkan keuntungan. Pernah nggak sih Anda membayangkan bagaimana sebuah perusahaan besar itu menentukan berapa banyak produk yang harus mereka buat besok? Atau bagaimana seorang manajer memastikan modal yang terbatas bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal tanpa ada bahan baku yang terbuang percuma? Dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian. Namun, ekonomi memiliki alat canggih untuk memitigasi resiko tersebut. Hari ini, kita akan membedah tiga materi krusial dalam metode kuantitatif bisnis, yaitu peramalan permintaan, konsep linear programming, dan aplikasinya dalam optimasi keuntungan melalui metode grafik. Nah, mari kita coba mulai dengan pertanyaan mendasar. Bagaimana kita melihat masa depan? Nah, kita mulai dari peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah alat bantu perencanaan yang sangat vital. Mengapa? Karena manajer harus menghadapi peristiwa eksternal di luar kendali mereka seperti apa contohnya? Perilaku pelanggan, pergerakan pesaing, hingga regulasi pemerintah. Nah, tanpa forecasting yang akurat, resiko operasional itu akan membengkak. Mulai dari apa? Penumpukan stok yang bisa memakan biaya gudang, kekurangan stok yang mengecewakan pelanggan, seperti itu. Nah, secara umumnya ada dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk hasil yang terukur ya kita menggunakan metode kuantitatif. Apa syaratnya? Anda harus punya data masa lalu yang bisa dihitung secara numerik dan kita asumsikan pola masa lalu itu akan berlanjut ke masa depan. Oke. Nah, ada beberapa teknik populer yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu freehand atau metode bebas. Nah, ini adalah cara paling sederhana dengan menarik garis tren secara visual pada grafik. Lalu yang kedua, metode rata-rata bergerak atau moving average. Sangat efektif untuk menghaluskan fluktuasi data. Misalnya apa? Jika kita menggunakan 3-month moving average, prediksi bulan April didapat dari rata-rata penjualan Januari, Februari, dan Maret. Lalu yang ketiga, metode least square. Ini adalah metode paling matematis dan akurat. Kita menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX untuk menentukan tren jangka panjang apakah bisnis kita terendal positif, naik, atau negatif turun. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming. Setelah kita sudah tahu berapa banyak permintaan pasar di masa depan, masalah selanjutnya akan muncul. Sumber daya kita terbatas. Kita punya keterbatasan di apa? Jam kerja, bahan baku, dan modal. Nah, disinilah linear programming akan berperan. Linear programming adalah metode matematis untuk membantu manajer mengambil keputusan optimal, entah itu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Nah, dalam membangun model ini, kita butuh tiga komponen utama, yaitu apa? Yang pertama, variabel keputusannya. Di variabel keputusan ini, apa sih yang mau kita tentukan? Misalnya, berapa jumlah produk A dan produk B yang harus diproduksi? Lalu yang kedua, fungsi tujuannya. Target kita itu siapa? Nah, lalu yang ketiga, constraints atau kendala. Batasan kita itu apa sih? Misalnya, bahan baku tidak boleh lebih dari 60 kilo atau tenaga kerja hanya tersedia 40 jam. Nah, misalnya kita lihat contoh nyata ya. Nah, di sini saya mengambil salah satu perusahaan yaitu PT Venus. Nah, di sini dia memproduksi dua produk, Astro dan Cosmos. Astro memberikan keuntungan Rp40 per unit sementara Cosmos Rp30. Namun ada kendala. Bahan baku A hanya tersedia 60 kilogram, bahan baku B 30 kilogram, dan tenaga kerja 40 jam. Nah, sekarang kita buat formulasinya. Berarti jadinya apa? Z sama dengan 40 plus 30. Dengan kendala seperti 2 plus 3 kurang dari sama dengan 60 untuk bahan baku A dan seterusnya. Nah, langkah pertama, kita gambarkan garis-garis kendala tersebut pada sebuah grafik. Perpotongan dari semua kendala ini menciptakan sebuah area yang disebut visible solution space. Inilah wilayah di mana semua rencana produksi kita mungkin dilakukan secara teknis. Nah, lalu di mana titik keuntungannya? Melalui titik perhitungan perpotongan garis, ditemukan bahwa kombinasi paling optimal adalah memproduksi 15 unit Astro dan 10 unit Cosmos. Hasilnya, keuntungan maksimal Rp900 per hari. Jika Anda memproduksi di luar angka ini, keuntungannya pasti lebih kecil atau justru melanggar batasan sumber daya. Nah, di dalam linear programming ini tidak hanya soal mencari untung, tapi juga menekan biaya. Bayangkan, seorang ahli diet yang harus memenuhi kebutuhan gizi minimal pasien dengan biaya terendah. Nah, tantangannya terbalik. Jika maksimisasi mencari batas tidak boleh lebih dari, maka minimisasi mencari yang paling sedikit. Pasien butuh minimal 8 unit vitamin dan 12 unit protein. Dengan biaya Rp100 untuk makanan A dan Rp80 untuk makanan B, ya coba kita hitung kembali titik optimumnya. Dari grafik ditemukan bahwa
Biaya termurah tercapai pada kombinasi 3 unit makanan A dan 2 unit makanan B dengan total biaya Rp460. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ya kita harus menggunakan data masa lalu untuk meramal masa depan melalui metode peramalan permintaan. Lalu kemudian yang kedua, kita petakan keterbatasan sumber daya kita dalam model matematis menggunakan linear programming. Dan yang ketiga, kita menggunakan grafik untuk menentukan atau menemukan titik temu paling efisien antara modal dan target. Metode kuantitatif bukan sekedar angka di atas kertas, tapi kompas bagi manajer untuk mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan yang terukur. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.